Ya teman-teman sekalian, salah satu ciri dari tanaman yang sehat adalah daunnya yang hijau, tebal, dan mengkilat. Nah, kalau daunnya cukup hijau, sangat hijau, dan mengkilat, itu cirinya dia mengalami kecukupan unsur NPK, nitrogen, fosfor, dan kalium, di mana unsur itu adalah makanan pokok dari tanaman, sama halnya dengan manusia. Jika manusia kekurangan nutrisi yang disebut dengan makanan pokok, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein, maka dia pun tidak akan kuat tumbuhnya, tidak akan menjadi manusia yang sehat. Apalagi kalau dia masih anak-anak di bawah 5 tahun, dia sangat membutuhkan nutrisi. Demikian pula dengan tanaman. Semasa kecil tanaman itu harus mendapatkan nutrisi yang cukup. Nah, ini saya tunjukkan kepada Anda. Tanaman ini durian baru berusia sekitar 2,5 tahun. Namun meskipun dia hidup di pegunungan dengan tanah yang begitu keras, karena tidak bisa kita berikan nutrisi melalui tanah, maka kami memberikan nutrisi melalui foliar feeding atau semprotan pada stomata daun dengan menggunakan pupuk organik cair lengkap Super Aci yang terbuat dari unsur-unsur alami, baik itu hewan maupun tumbuhan, yang mengandung nutrisi yang sangat lengkap untuk pertumbuhan. Di samping nutrisi yang cukup, baik makro maupun mikro, kita juga harus memperhatikan pemangkasan. Ketika durian tumbuh dengan sangat lebat, jika itu dibiarkan, apalagi dekat-dekat dengan batangnya, kalau tidak dipangkas, itu akan menimbulkan beberapa masalah. Yang pertama adalah pohon tidak mendapatkan cukup sinar sehingga memudahkan untuk terjadi serangan jamur. Yang kedua, ranting-ranting kecil yang berada di dekat dengan batang itu bila dibiarkan tumbuh, dia tetap juga akan mati. Dengan demikian dia akan membuang-buang nutrisi saja. Nah, oleh karena itu, maka sebaiknya ranting-ranting kecil yang tumbuh dekat dengan batang itu dipangkas saja. Teman-teman sekalian, ini saya sedang melakukan pemangkasan pada pohon durian. Sementara itu saya juga melakukan penarikan cabang dengan menggunakan bantuan tali rapia agar cabang itu tumbuhnya relatif mendatar, supaya pohon durian itu lebar dan cabang-cabangnya tidak menghalangi sinar matahari masuk kepada batang. Tujuannya juga adalah untuk supaya nanti kalau dia berbuah, dia akan berada di bagian bawah daripada cabang dan terlindung dari hempasan hujan atau angin. Nah, ini sudah saya buka cabang tali-tali rapia yang meluruskan cabang, karena sudah berhasil lurus.
Kalau teman-teman perhatikan, di sekitaran pohon durian ini rumputnya sangat lebat. Itu sengaja saya pertahankan rumputnya karena ini lahan miring, agar tanahnya tidak tergerus ketika ada hujan. Jadi saya hanya memangkas rumput-rumput yang berada di bawah tajuk. Tujuannya juga untuk menyejukkan, ya, karena sekarang lagi musim panas. Untuk di daerah-daerah yang miring tinggi posisinya, saya biarkan saja rumputnya agar tanaman durian saya ini relatif lebih sejuk. Kalau kita lihat hamparan di belakang ini, kira-kira ada sekitar 200 pohon ini bagian belakang. Ini bagian belakang dari kebun saya. Gunung bagian depan itu beda. Ini gunung bagian belakang. Lumayan pertumbuhannya teman-teman sekalian. Rata-rata sudah mencapai minimal 2,5 meter. Minimal. Nah, kalau yang ini teman-teman, ini letaknya di lembah, bagian terendah dari kebun saya. Ini sekitar usia 2 tahun juga, karena ini adalah tanaman yang disisipkan. Ketika kita menanam di tanah yang bagian rendah, itu seringkali dia lembab karena dia tidak mendapat matahari pagi dan agak lambat pertumbuhannya. Jadi kalau dia di lembah, kita harus selalu jaga kebersihannya supaya tidak kena jamur. Berhubung kalau dia musim hujan, selalu dia terlalu tinggi kelembabannya sehingga jamurnya mudah tumbuh. Nah, inilah teman-teman sekalian review daripada perkebunan durian saya yang sudah saya pelihara sejak 2,5 tahun yang lalu. Semoga kebun ini memberikan hasil yang memuaskan